Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Septulandari, mahasiswi PG PAUD FKIP UHAMKA semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo, tahun 2002, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita nanti. Arti bermakna di sini dikarenakan pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman berlangsung dan juga menghubungkannya dengan konsep lain yang mereka sudah pahami. Prabowo tahun 2002 juga mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu ada 3 ciri. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Serta yang ketiga adalah pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Aspek perkembangan anak usia dini terdiri dari 6. Yang pertama ada nilai agama moral, yang kedua kognitif, yang ketiga sosial emosional, yang keempat bahasa, yang kelima fisik motorik, yang keenam adalah seni. Aspek perkembangan anak usia dini terdiri dari 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah nilai agama moral, yang kedua fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosional, yang keenam adalah seni. Pada kelompok A, di TK Kartika 10-12, perkembangan nilai agama moral sudah terlihat jelas, meliputi mengucapkan salam dan membalas salam, mengucapkan doa sebelum atau sesudah kegiatan belajar, yang ketiga mengenal perilaku baik dan buruk, mengetahui agama yang dianutnya. Pada perkembangan fisik motorik, anak sudah mampu menirukan gerakan seperti gerakan binatang, gerakan pohon tertiup angin, ataupun gerakan pesawat terbang. Yang kedua, pada perkembangan fisik motorik, anak sudah mampu yang pertama melakukan gerakan seperti binatang, melakukan gerakan seperti pesawat terbang, ataupun melakukan gerakan seperti pohon tertiup angin. Yang kedua, melakukan gerakan meloncat, melompat, dan berlari secara terkoordinasi. Yang ketiga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan. Yang keempat, membuat garis vertikal, horizontal, ataupun lengkungan. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif, anak sudah mampu dalam mengenal benda secara fungsinya, mengetahui konsep banyaknya dan sedikit, mengurutkan benda berdasarkan warna dan ukurannya, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama, mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, dan mengenal lambang huruf. Pada perkembangan bahasa, anak sudah mampu mengerti 2 perintah secara bersamaan, seperti contohnya buka sepatu dan masuk kelas, menyebutkan simbol-simbol, dan menceritakan kembali apa yang ia dengar. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Anak sudah mampu dalam menunjukkan rasa empatinya, mau berbagi kepada temannya, kepada gurunya, atau kepada keluarganya. Anak dapat mengantri pada saat mencuci tangan, berbaris ke dalam kelas, ataupun berbaris untuk pulang sekolah. Anak dapat percaya diri pada saat memimpin di dalam kelas. Selanjutnya adalah perkembangan seni. Anak sudah mampu menggunakan atau memainkan alat musik yang dapat membentuk irama secara teratur. Selanjutnya, anak dapat bernyanyi sendiri tanpa bantuan. Anak dapat mengekspresikan perilaku dengan irama musik, yaitu menari. Selanjutnya adalah perkembangan akademis di TK Kartika 10-12 seperti matematika permulaan, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis sudah dapat
terimplementasikan. Yang pertama, kemampuan matematika permulaan, ilmu atau konsep-konsep yang dapat dipahami anak secara sederhana atau mudah tentang bilangan, aljabar, penggolongan, pola, geometri, pengukuran. Hal itu diterapkan pada TK Kartika 10-12 dalam kegiatan. Yang pertama, materi digunakan korespondensi 1-1. Media yang digunakan adalah saku geometri. Metode yang digunakan adalah metode bermain, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Selanjutnya, sumber belajar dari alat permainan edukatif, buku pedoman, dan guru sejawat. Selanjutnya adalah kemampuan membaca. Kemampuan seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian, serta mengingat bahan yang dibacanya. Materi yang digunakan pada TK Kartika tentang bunga matahari. Media yang digunakan adalah gambar bunga dengan stik huruf. Metode yang digunakan adalah metode bermain, metode tanya jawab, metode bernyanyi, dan metode demonstrasi. Sumber belajar guru melalui alat permainan edukatif, buku panduan, dan guru sejawat. Selanjutnya adalah kemampuan menulis. Kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikirannya, idenya, dan gagasan, serta menggunakan rangkaian bahasa tulis baik dan benar. Pada anak usia dini, kemampuan menulis awal adalah berupa huruf, angka, dan gambar awal. Materi yang digunakan pada TK Kartika adalah alam semesta, yaitu awan. Media yang digunakan kanvas, cat air, dan kuas. Metode yang digunakan metode bermain, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Sumber belajar guru melalui alat permainan edukatif, buku panduan, dan guru sejawat. Media pembelajaran yang digunakan pada TK Kartika 10-12 adalah media audio, media visual, media audiovisual, media lingkungan, dan media bermain. Metode yang digunakan pada TK Kartika adalah metode bercerita, metode bermain, metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, dan metode eksperimen. Tipe gaya belajar yang digunakan pada TK Kartika adalah tipe gaya visual, tipe belajar auditori, dan tipe belajar kinestetik. Sumber belajar yang digunakan pada TK Kartika adalah Permendikbud 137 tahun 2014 tentang pendidikan anak usia dini pada standar tingkat perkembangan pencapaian anak atau STPPA, dan Permendikbud 146 pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Contohnya dalam implementasinya adalah guru sudah menyiapkan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian dalam satu hari yang dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan, dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah melakukan kegiatan, guru membuat evaluasi penilaian seperti penilaian harian, anekdot, dan portofolio anak. Model-model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu menurut Forgati terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, yang keempat model pengurutan, yang kelima model irisan, yang keenam adalah model jaringan laba-laba, yang ketujuh model bergalur, yang kedelapan model terpadu, yang kesembilan model terbenam, dan yang kesepuluh adalah model jaringan kerja. Saya akan menjelaskan model-model tersebut. Model yang pertama adalah model penggalan. Model penggalan adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang guru yang berbeda.
Selanjutnya adalah model terhubung. Model terhubung adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik yang lainnya, atau satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Jadi, pembelajaran model terhubung ini hanya memadukan topik-topik yang hampir sama dalam satu pelajaran atau aspek-aspek perkembangan. Selanjutnya adalah model sarang. Model sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan organisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran, tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lainnya. Selanjutnya adalah yang keempat, model pengurutan. Model pengurutan adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diuraikan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Yang kelima adalah model irisan. Model irisan ini adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan tersebut atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Selanjutnya adalah model yang keenam. Model yang keenam ini adalah model jaringan laba-laba. Model jaringan laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini mengembangkan dimulainya dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lainnya. Setelah itu, dikembangkanlah berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang ketujuh adalah model bergalur. Model bergalur ini adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti subjek materi. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran dicari dari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving. Selanjutnya adalah model keterpaduan. Model keterpaduan ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan bidang studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di beberapa mata pelajaran. Yang kesembilan adalah model terbenam. Model terbenam ini adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika pada setiap mata pelajaran tersebut. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Selanjutnya, model yang ke-10 adalah model jaringan kerja. Jaringan kerja ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajarannya yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahlinya.
Model yang digunakan pada TK Kartika 10-12 adalah model terhubung. Pembelajaran model terhubung ini hanya memadukan antara topik-topik yang hampir sama dalam buku mata pelajaran atau aspek perkembangan. Pada sekolah TK Kartika 10-12 Jakarta Timur, guru sudah menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang saling berkaitan, seperti program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, dan penilaian anak. Penilaian anak yang sesuai dengan aspek perkembangan anak, indikator, dan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah kelebihan pada model pembelajaran yang digunakan, yaitu model terhubung. Yang pertama, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang kedua, dampak positif dari mengaitkannya ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokuskan pada suatu aspek tertentu. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan aspek-aspek kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang keempat, kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Yang kelima, siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep tersebut dikembangkan terus-menerus. Yang keenam, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberikan kesempatan untuk melakukannya. Kekurangan dalam model terhubung. Yang pertama, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, masih kelihatan terpisahnya antara bidang studi, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang ketiga, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang keempat, memadukan ide-ide dalam suatu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Sekian dari presentasi hasil ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.